Cek. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kita masih boleh ada dalam rumah Tuhan. Bahkan kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus pagi hari ini. Biarlah perjamuan kudus, perjamuan Tuhan ini akan menjadi berkat, kekuatan baru bagi kita jemaat Tuhan GPDI Logos. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan sudah sertai kami. Sampai kami ada di minggu pertama bulan April ini. Kami tahu kalau hari kemarin Tuhan sudah sertai kami melangkah di bulan yang baru ini. Kami percaya ada penyertaan Tuhan yang sama, bahkan lebih lagi bagi kami jemaat Tuhan. Karena itu kami ada dalam rumah-Mu. Kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian, penyembahan, pengagungan kami. Engkau hadir di tengah kami. Engkau memberkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima
semangat Bapak Ibu. Mari semangat terus memuji Tuhan Bapak Ibu. Saudara untuk bangkit berdiri. Kita katakan kalau Tuhan itu baik buat kita. Amin. Karena Tuhan sudah memberi hari yang terbaik hari ini. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Kita akan selalu bersyukur sama Tuhan. Terjadi, ku mau tetap
silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya undang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan. Haleluya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah memperbuat banyak hal dalam hidup kita, memberi yang terbaik dalam hidup kita, menjaga hidup kita sepanjang hari. Haleluya Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kami sangat bersyukur oleh anugerah dan perkenanan Tuhan. Kami masih hidup hari ini. Kami dilayakkan untuk dapat menghampiri takhta suci-Mu dengan pujian dan penyembahan kami. Kami tahu dalam pujian penyembahan kami terbatas, tapi hati kami rindu untuk terus menyenangkan, memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Sucikan roh, jiwa dan tubuh kami, biar kami boleh bertumbuh dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, bertumbuh berakar dalam kasih Tuhan, bertumbuh dan berbuah di gereja lokal di mana Tuhan menempatkan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Puji Tuhan. Kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Ini kita sudah masuk bulan yang keempat. Rasanya belum lama kita mengikuti buat acara Natal-Natal ini, udah masuk bulan yang keempat. Semua anugerah Tuhan. Kita jalani hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan bahkan tahun dalam kebersamaan keluarga. Terutama kita minta tuntunan dari Tuhan kita. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Saya beri tema berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, mari kita baca bersama ayat 29, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Katakan amin. Bapak Ibu, kita masih ada dalam suasana Paskah, karena minggu lalu kita memperingati bagaimana Yesus mati di Golgota. Di Golgota ada kasih Tuhan tercurah,
ada pengorbanan, ada pengampunan, ada penyucian, ada pergantian, di mana Yesus mengenanggung kutuk di Golgota supaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Pada hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, pada hari yang ketiga, kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Sebenarnya hari Paskah itu Bapak Ibu hari Sabtu, Sabat, Sabtu. Pada perjanjian baru, Yesus bangkit pada hari-hari Minggu, itu hari yang pertama sebetulnya. Hari Minggu, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu hari pertama. Salah satu alasan kenapa kita gereja Tuhan beribadah pada hari Minggu, karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu, di mana umat Tuhan bersekutu bersama-sama dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang hidup. Dia bangkit untuk menggenapi firman Tuhan yang ditulis di perjanjian lama maupun selama Yesus hidup, bahwa Yesus akan bangkit. Yesus bangkit dan memberikan pengharapan bagi semua orang yang percaya. Amin. Makanya ada lagu, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapak Ibu, seberat apapun pergumulan kita, kalau kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, selalu ada harapan. Amin. Ada banyak orang yang putus asa, kehilangan pengharapan pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka memiliki pengharapan. Kebangkitan Yesus memberikan harapan, memberikan kita hari esok, bahkan sampai pada kekekalan. Nah, ada cerita dari pasal 20 ini Bapak Ibu, sebelum murid-murid Yesus, sebelum Thomas berjumpa dengan Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di satu rumah yang sama. Tetapi Thomas nggak ada. Pada saat Yesus bangkit, beberapa hari kemudian Dia berjumpa dengan murid-muridnya dan Dia memberkati mereka. Tetapi yang kurang di situ, Thomas nggak datang. Makanya ketika murid-murid ini bertemu dengan Thomas dan menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, dan Tuhan sudah bertemu dengan kami. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, 40 hari Dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka mulai menceritakan bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Tetapi apa yang dikatakan oleh Thomas? Sebelum aku melihat, aku nggak akan percaya. Sebelum aku mencucukkan tangan jariku ke tangannya yang berlubang paku, sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya yang lubang itu, aku nggak percaya. Dan pada ayat yang ke-29, 28, 29, ketika Yesus bertemu dengan Thomas dan Tuhan Yesus bilang, ayo silakan cucukkanlah jarimu ke tanganku dan ke lambungku. Dan Tuhan berkata, berbahagialah. Kita lihat ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Kita nggak ada di Golgota waktu itu.
Kita nggak ada di Timur Tengah atau di Palestina waktu itu. Kita ada hidup di generasi ini. Kita nggak lihat Yesus tersalib, tapi kita melihat dari firman Tuhan. Kitalah yang disebut berbahagia karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ternyata salah satu resep hidup yang berbahagia karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab dengan modal yang terutama kita percaya, kita memperoleh jaminan hidup baik sekarang maupun sampai pada kekekalan. Ada berbagai macam tipe orang yang mengikuti Yesus. Yang pertama, melihat dan percaya. Yohanes 20 ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ini di Yohanes 20 ayat 20. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan juga tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang bekas ditombak. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, yang pertama melihat dan percaya. Jadi dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kurang lebih 500 orang dan dia terangkat ke sorga. Jadi membuktikan benar-benar Tuhan Yesus hidup dan dia terangkat ke sorga. Kalau kita baca di dalam ayat pasal 20 ayat yang kita baca-baca tadi itu, ketika pintu ditutup rapat, mereka berkumpul di situ dan Yesus hadir. Kenapa Yesus bisa hadir? Karena dia Tuhan Maha Hadir. Dia bisa hadir di sini hari ini, saat ini. Dia juga bisa ada di Jember, dia juga ada di dimanapun. Sebab dia Tuhan Maha Hadir. Bapak Ibu, berbahagia. Jadi ada tipe orang yang melihat dulu baru percaya. Pada saat Yesus datang, Yesus bangkit dari kematian, ada orang-orang yang lihat, setelah lihat baru percaya. Termasuk ada sekian murid-muridnya. Tapi berbalik lagi kepada perkataan Tuhan Yesus, berbahagia yang gak melihat namun percaya. Nah, kita lihat pada tipe yang kedua. Jadi mereka semua yang melihat Yesus dan percaya, iman adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang iman tidak perlu melihat, namun iman itu tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tidak melihat dan tidak percaya. Yohanes pasal 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi ada orang yang tidak melihat dan tidak percaya. Dia mau percaya kalau dia betul-betul dia melihat, dia meraba. Inilah yang dinamakan iman Thomas. Bapak Ibu, beda dengan iman Abraham. Abraham sebelumnya dia tinggal di Ur Kasdim. Ada yang menuliskan bagian utara dari Irak sekarang. Makanya di sana ada banyak orang Kristen sampai hari ini. Nah, saudara, iman Abraham ketika dia ada di Ur Kasdim, Tuhan memanggil dia, Abraham, kamu harus berangkat ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Abraham gak tahu. Sekarang gak ada waktu itu gak ada GPS ya, gak ada map. Kita gak bisa lihat di Google Map
Kalau sekarang kita mau kemana kita bisa lihat, oh ini, bahkan tahu bangunannya, kita bisa lihat jarak yang harus kita tempuh, kita tinggal pilih lewat jalan mana. Enak sekali saudara sekarang. Kalau dulu saya ke Surabaya saya nggak hafal jalan, paling jalur-jalur utama saja yang saya agak-agak tahu lah. Tapi kalau masuk-masuk di dalam gang-gang, lorong-lorongnya, waduh nggak hafal saya. Tapi dengan bantuan Google Map atau Waze, kita bisa kemana saja. Pokoknya ada alamat lengkap. Mau di Surabaya, mau di Jakarta, jalan aja pasti nyampe. Asal ikuti rambu-rambu lalu lintas, jangan melanggar. Nah saudara, waktu itu Abraham gak tahu, gak lihat, tapi Tuhan panggil dan dia turut. Abraham dibenarkan karena iman, yang walaupun dia belum melihat, tapi dia percaya. Ketika Tuhan minta anaknya satu-satunya, anak kandung yang dia dapat pada usia 100 tahun di Gunung Moria, untuk disuruh dipersembahkan kepada Tuhan, dengan iman dia datang. Dia bawa memang anaknya Ishak, pikul kayu untuk dikorbankan. Ishak bertanya, mana binatang yang akan dikorbankan? Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Itulah perbedaan iman dari Thomas dan iman dari Abraham. Jadi ada orang yang memang gak lihat dan gak mau percaya. Nah, yang berikutnya bisa melihat, sudah lihat tapi tidak percaya. Yang ketiga ya, sudah lihat tapi nggak percaya. Saya memberikan contoh imam-imam dan orang-orang Farisi. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, di situ Lazarus dibangkitkan setelah 4 hari meninggal. Lazarus dibangkitkan, ada banyak orang yang melihat. Yesus dibangkitkan, ada imam-imam dan ahli Taurat di sana. Tapi mereka bukan mau percaya, tapi mereka berusaha menyembunyikan fakta supaya orang-orang Yahudi enggak boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang sudah melihat tapi enggak percaya. Inilah tipe-tipe model-model yang ada orang yang ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka lihat Yesus, mereka lihat mujizat. 4.000 orang diberi makan dan masih sisa banyak dengan mujizat Tuhan. Mereka lihat Yesus, mereka lihat mujizat. Tapi kemudian ada sekian orang, sekian banyak yang mengundurkan diri. Iman mereka sudah melihat tapi nggak percaya. Ini iman yang mati, yang tidak menyelamatkan. Yang keempat, inilah golongan kita ya Bapak Ibu. Kita baca yang keempat, tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun percaya. Iman adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Terkadang iman tidak perlu melihat, namun tetap percaya pada Tuhan. Haleluya. Berbahagialah. Ini ayat yang kita pegang. Tuhan bilang berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kita kan belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Kita nggak ikut Tuhan Yesus memberikan, melihat, melakukan mujizat demi mujizat. Kita mungkin masih lihat dari orang melukiskan. Kalau orang Eropa melukiskan wajah Tuhan Yesus dengan hidung yang mancung, mata mungkin kebiru-biruan atau kecoklatan,
versi Eropa. Kalau orang Asia yang melukiskan berbeda. Mungkin matanya agak sipit sedikit. Itu versi-versi. Kita belum melihat Yesus. Saudara, saya berkata, saya waktu lalu saya ingat sekali 29 tahun yang lalu kali selesai kami doa malam di gereja di Probolinggo, saya tidur di karpet di gereja itu. Kami doa malam sampai jam 1 apa jam 2. Selesai itu yang lain pulang, saya tetap di gereja tertidur. Sudah antara tertidur dan tidak. Tiba-tiba Bapak Ibu, ini yang saya ingat, makanya saya ingat betul. Ada cahaya turun gini dan ada wajah yang berkilau ya, dengan tangan terbuka seperti ini Bapak Ibu. Saya ingat roh saya terangkat. Saya lihat loh, tubuh saya tertidur di situ. Tubuh saya lagi terbaring, tapi roh saya terangkat Bapak Ibu. Itu antara penglihatan atau mimpi, tapi saya melihat kalau memang roh saya terangkat terus itu mungkin sudah selesai ya, tapi Tuhan masih punya rencana waktu itu. Tapi saya pernah melihat wajah yang penuh dengan kemuliaan itu, saudaraku. Antara penglihatan atau mimpi itu. Dan saya ingat sudah mau hampir 30 tahun sampai sekarang. Tiba-tiba badan saya bisa bergerak lagi. Nah saudaraku, pada dasarnya kita belum pernah melihat pribadi wajah Tuhan. Tapi kita percaya, kita yakin, dan kita nggak lihat ya, seperti angin kan kita nggak bisa lihat. Saya mendapatkan hembusan AC dari sini. Kita nggak bisa lihat hembusan itu, tapi kita bisa merasakan. Yang membuat kita berbahagia, kita nggak lihat wajah Tuhan, tapi Dia ada bersama kita. Kita nggak lihat langsung, tapi kita merasakan, meyakini Dia ada bersama dengan kita. Amin. Itulah yang Tuhan berkata, berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Kita percaya. Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kita nyanyikan, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, waktu senang, susah, waktu sehat, sakit. Ini iman saudaraku. Lagu yang belum lama ini, Frankie Kuncoro, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu ini syairnya, waktu kuat maupun lemah, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Artinya kita percaya Yesus Tuhan ada. Kita percaya yang menyelamatkan, bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Katakan amin. Berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Saya ingin memberikan beberapa ayat percaya yang menghidupkan, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Nah, kita lihat satu, kenapa kita butuh iman yang hidup? Kenapa kita butuh percaya kepada Tuhan tanpa ragu, percaya yang sungguh? Satu, kita berkenan karena percaya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-6 ya. Kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harap, tapi walaupun kita belum melihat, kita belum melihat
sorga itu bagaimana. Kita belum injak sorga itu, tapi kita percaya bahwa yang dituliskan di Alkitab itu benar. Bahwa nanti akan ada penghakiman. Dan orang yang percaya diselamatkan masuk ke sorga yang indah dan mulia. Dan orang yang tidak percaya masuk ke tempat penderitaan yang kekal. Itu akan ada pemisahan. Kita belum ke sana, tapi kita percaya. Kita percaya bahwa setelah hidup kita berakhir di dunia ini, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan menyiapkan rumah kita di sorga. Kita belum lihat rumahnya itu tipe 36, 46 atau 70 atau lebih besar. Tapi kita percaya Tuhan siapkan bagi orang yang percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6 dari Ibrani 11, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi dengan percaya kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Bapak Ibu, secara cepat mungkin kita lihat di LCD saja. Roma 10 ayat 9, ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ada 3 hal di sini. Dengan kita percaya kita dibenarkan, dengan kita percaya kita diselamatkan, dengan kita percaya Alkitab berkata tidak akan dipermalukan. Kita loncat ayat yang ke-16 dan 17. Tetapi semua orang yang telah menerima kabar baik itu, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat 17, 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Betapa penting kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya kepada dia dengan sungguh. Yang ketiga, kita melihat mujizat karena percaya pada Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Tolong ditampilkan Yohanes 11 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Jadi ceritanya gini, ketika Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus suruh buka kubur pintu penutup kubur dari Lazarus. Marta berkata, Guru, dia itu sudah 4 hari meninggal. Secara medis banyak organ yang sudah rusak, mungkin sudah mulai bau. Tapi Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi dengan percaya kita melihat kemuliaan Allah, kita melihat mujizat, kita melihat pertolongan Tuhan. Percaya walaupun kita belum melihat. Amin.
Kalau kita sudah melihat terus percaya, ya itu bukan iman lagi. Saudara, seperti kita berencana, kita butuh uang misalnya 50 juta. Kalau uang itu sudah ada, kita nggak perlu beriman lagi. Tapi kalau uang itu belum ada, kita mulai doakan, kita percaya dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu, Tuhan kirimkan berkat. Belum melihat tapi percaya. Ketika kita punya iman, kita melihat kemuliaan Allah. Satu ayat tambahan. Jadi kita hidup karena percaya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita baca Habakuk 2 ayat yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, hidup karena percaya. Ada laguku, hidup karena percaya. Terus refnya, aku punya Tuhan yang besar. Mari kita baca Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Katakan amin. Kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengundang para pelayan perjamuan Tuhan. Silakan maju ke depan. Bapak Ibu, semua keluarga yang mau ikut perjamuan Tuhan bisa juga mengajak anak-anak dengan iman, tapi dengan syarat kita harus tertib, kita harus menghormati hadirat Tuhan, pengorbanan Tuhan, kita menghormati tubuh dan darah Yesus. Kita percaya ada kuasa dalam perjamuan Tuhan ini. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Yesus. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam keadaan
Kami hidup karena percaya kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, yang bangkit dan memberikan pengharapan, dan memberikan hari esok, dan memberikan masa depan, bahkan sampai pada kekekalan. Ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman-Mu kami mendapatkan kekuatan dan pengajaran bahwa kami berbahagia walaupun kami belum melihat secara fisik jasmani, tapi dengan iman kami percaya pada Tuhan bahwa dengan iman ini akan menuntun kami pada pembenaran, pada keselamatan, pada kekudusan. Terima kasih, saat pagi ini kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Beberapa waktu, 1-2 menit ke depan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, mari kita membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau yang mengampuni kami. Tuhan, Engkau yang menyucikan roh, jiwa dan tubuh kami. Biarlah kami boleh menikmati tubuh dan darah Yesus. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan, sebab kami percaya di dalamnya ada mujizat Tuhan. Ketika hidup kami menyatu dengan Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih, kuduskan kami hamba-hamba-Mu yang akan membagikan perjamuan Tuhan ini. Kami terima perjamuan Tuhan pagi ini. Kami terima mujizat Tuhan. Kami terima kesembuhan. Kami terima kekuatan. Kami terima kemenangan bersama tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kau telah mati darimu, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu
ketika Yesus mengambil roti dan membagikan kepada murid-muridnya, memecah-mecahkannya dan membagi ke murid-muridnya, dan pada saat dia mengucap syukur, dia berkata lagi ini bukan roti, tapi dia berkata inilah tubuh, inilah darah. Jadi dengan iman kita angkat dengan percaya kita, seperti yang Yesus katakan, bahwa yang kita pegang dan bahwa yang kita minum dan kita makan tubuh dan darah Yesus. Kita mengangkat dengan tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan tubuh Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat cawan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita meminum darah Yesus yang menyucikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menikmati Tuhan, Engkau ada bersama kami. Kami telah menyatu dengan Tuhan dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalamnya ada kekuatan, ada mujizat. Segala kutuk dipatahkan, kami berjalan dalam berkat Tuhan. Kami berjalan dalam kekuatan-Mu, dalam anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, yang terus menopang kami hari lepas hari, tahun lepas tahun. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu. Bukan karena kebaikan kami, tapi oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab kami hidup oleh karena percaya. Kami diselamatkan oleh karena iman dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih Bapa yang baik. Kami berterima kasih Roh Kudus menopang kami. Roh Kudus jamah kami. Yesus, terima kasih. Hirabalabas, hirabalabas, hirabalabas. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
terpujilah namamu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami terima berkat Tuhan dalam perjamuan Tuhan. Kami terima kekuatan baru, penghiburan, kemenangan, penyertaan Tuhan. Kami terima berkat dari firman-Mu yang terus menerangi jalan, hati dan pikiran kami. Dengan pertolongan Roh Tuhan, Roh Kudus, kami mau berjalan dan berkemenangan bersama-Mu ya Tuhan. Sebentar umat Tuhan akan memberikan korban persembahan, bahkan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap sorga, Tuhan yang menaungi, Tuhan yang memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk sebentar, kita akan ada doa penyerahan anak. Sebelum kita membawa persembahan, saya mengundang anak Akbar bersama dengan papa mamanya. Nathan bisa tampilkan Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mari silakan ya. Sebelum kita mendoakan Akbar menjadi milik Kristus, kita akan membaca dari Alkitab. Jadi ditulis dalam kitab Injil tentang penyerahan anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji Tuhan, dengan iman dari kedua orang tua, bahkan anak Akbar yang sudah mulai memahami tentang juru selamat yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini keluarga ini
Dengan iman dan percaya kepada Tuhan, mereka menyerahkan anak Akbar, bawa di gereja, menyerahkan kepada Tuhan dalam doa. Dasar dari penyerahan ini karena mereka telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sebagai orang tua yang bertanggung jawab, ada satu harapan kerinduan supaya anak mereka ini bertumbuh dalam iman. Sebab dari Alkitab bahwa orang percaya bahwa semua ini kita milik Tuhan. Apa yang kita punya milik Tuhan? Titipan Tuhan. Anak juga adalah titipan Tuhan. Penyerahan anak sebagai tanda pengakuan kita bahwa segala yang kita punya adalah milik Tuhan, termasuk anak, dan kita juga meyakini bahwa Tuhanlah yang memberkati dan memelihara mereka. Mazmur 127 ayat 3. Dan kemudian penyerahan anak juga dapat dimaksudkan pengikatan janji atau komitmen kita sebagai orang tua kepada Tuhan bahwa kita akan mengasihi dan mendidik anak kita untuk berjalan sesuai dengan perintah dan ajaran Tuhan dalam firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 7, Kolose 3 ayat 21. Kita nggak usah baca. Saudara, cara mendidik orang Yahudi ketika mereka berjalan, mereka menceritakan tentang Tuhan. Ketika duduk, bahkan ketika berbaring, mereka mengajarkan tentang Tuhan. Jadi Pak Ming serta istri mengajar, mendidik, mendoakan, mensupport Akbar terus bertumbuh dalam Tuhan. Memang ajaran firman Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, anak-anak itu harus dibawa di rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan, didoakan dan diberkati. Nanti setelah 12 tahun ke atas, ketika dia mulai mengerti, dia sudah tahu tentang mana yang benar, mana yang tidak, itu baru dibaptis secara selam. Jadi waktu lalu mamanya Akbar sudah dibaptis secara selam sesuai firman Tuhan, dan mereka melakukan firman Tuhan pagi ini untuk menyerahkan anak mereka di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menolong. Sekali lagi Bapak Ibu kita berdiri, kita mau berdoa buat anak Akbar ya. Bisa berdiri juga nggak apa-apa. Ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami ada dalam rumah Tuhan. Pagi ini keluarga ini datang membawa anak mereka Akbar di rumah Tuhan. Sebab dengan iman mereka tahu bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan, titipan Tuhan, tanggung jawab dari orang tua untuk membesarkan dia seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa buat papa mamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan hikmat akal budi. Tuhan memberikan penyertaan, wibawa otoritas Tuhan dalam mendidik, mengarahkan, membimbing Akbar bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dan pada saat ini juga di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan, hamba berdoa dan memberkati anak Akbar dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat kesehatan, berkat keberuntungan, kemujuran, berkat penyertaan Tuhan menyertai Akbar hari ini sampai Maranatha.
akbar milik Kristus, kepunyaan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati, tetap semangat ya, selamat ya. Amin. Berkati. Sebentar ya, sebentar. Salam dulu, Pak. Ya. Puji Tuhan, ini surat penyerahan anak ya. Oke. Jadi ini surat nama akbar ini agak panjang. Jadi kita nggak tambahin lagi nama Alkitab yang ditulis di sini biar sama dengan di akte, cocok. Tapi dipanggil nama rohaninya David. David itu Daud. Ya, Tuhan berkati. Semangat, puji Tuhan. Ya, silakan. Puji Tuhan. Diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk membawa korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. memberkati persembahan Bapak Ibu. Pengumuman hari ini jemaat Tuhan akan mengadakan kembali bagi berkat, berbagi kasih untuk pagi ini untuk tetangga sekitar gereja dan tukang becak yang secara rutin mengantar jemput jemaat Tuhan akan mendapatkan bingkisan lebaran. Jadi bingkisan itu dari dana sosial yang Bapak Ibu kumpulkan kepada bendahara setiap 1 bulan sekali, satu keluarga Rp10.000. Kalau Bapak Ibu tergerak mau memberi lebih, monggo. Kemudian nanti sore jam 4 kita akan bagi takjil juga dari jemaat Tuhan bagi Bapak Ibu, pemuda, remaja, sekolah minggu yang mau ikut kegiatan ini. Jangan telat karena jam 4 kita mulai, itu nggak akan lama ya. Sebentar sekian ratus sudah langsung terbagi kepada masyarakat. Untuk kegiatan sepanjang minggu ini, untuk hari Rabu
kita liburkan untuk menghormati saudara kita yang akan mengadakan hari raya. Jadi untuk hari Rabu tidak ada doa di tempat ini. Kita bertemu hari Minggu ibadah umum. Ada tamu hamba Tuhan dari Malang yang akan melayani jemaat Tuhan. Bagi ibu-ibu yang ingin pelayanan kasih, pelayanan meja untuk hamba Tuhan tamu, bisa beri kepada saya. Saya rasa itu saja pengumuman, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Cik. Bapak Ibu, kita doakan ada jemaat yang sakit, termasuk Om Daniel ya, pagi-pagi gak enak badan dan harus jadi sudah mau masuk gereja. Saya telepon, saya lihat ada panggilan tak terjawab karena saya lagi persiapan. Jadi lagi mau naik ke mobil akan berangkat ke Jember Klinik. Jadi Om Daniel ya, Om Julian, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dalam doa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Pagi ini kami sehati, kami berdoa buat Bapak Daniel, Om Julian yang saat ini sakit dan sedang diperiksakan di rumah sakit Jember Klinik. Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Suherman, bagi Bapak Wagimin, Bapak Bindai, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Mungkin ada yang lain Tuhan, Engkau maha tahu, Engkau yang menopang, memulihkan dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita pulang bawalah berkat serta rahmat dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan sayang, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, tuntunan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan dalam ibadah ini, berkat penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini, dalam pemeliharaan dan naungan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kira